Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Asnawi lalu diubah menjadi Abdurrahman Siddiq atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Kiai Haji Abdurrahman Kopi. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dilahirkan di Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1337 Hijriah atau 1918 Masehi. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sewaktu kecil beliau bernama Asnawi. Namun karena pada waktu itu beliau diludahi mulutnya oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari atau Datu Sapat, yang merupakan mufti kerajaan Indragiri Riau. Maka sejak saat itu untuk tafaulan dan mengambil berkat Datu Sapat, maka dirubahlah nama beliau menjadi Abdurrahman Siddiq. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat santun yang menjadi contoh teladan dan panutan semua orang, khususnya santri-santrinya dan masyarakat Barabai, Hulu Sungai Tengah. Lalu beliau adalah seorang yang lemah lembut perkataannya dan sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Jika yang datang kepada beliau lebih muda, maka beliau memanggilnya dengan sebutan anak atau cucu. Begitu pula jika yang datang mengaji kepada beliau orang yang lebih tua, maka beliau menghormatinya layaknya kepada yang lebih tua. Sering juga yang datang kepada beliau orang-orang ahli maksiat, namun beliau pun tetap menerimanya dengan suara lembut dan memberikan apa yang bisa beliau berikan. Hingga orang-orang tersebut menjadi insyaf dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai Allah seperti berjudi, zina, dan perbuatan buruk lainnya. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau dipanggil orang dengan sebutan Abdurrahman Kopi, karena beliau tinggal di kampung kopi Barabai. Jadi bukan karena beliau yang pertama membawa kopi ke Kalimantan. Diceritakan oleh beberapa murid beliau, bahwa semasa hidupnya beliau tidak pernah membeli ikan di pasar. Tapi apabila beliau menginginkan beliau akan mencari sendiri dengan cara memancing atau malunta. Tampaknya beliau tidak pernah kesulitan mencari ikan. Ikan apa saja yang beliau inginkan pasti dapat. Tapi beliau hanya membawa ikan ke rumah cukup untuk sekali atau dua kali makan saja. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau adalah seorang ulama yang menjunjung tinggi martabat kaum wanita. Hal ini terbukti dalam kehidupannya dengan istri tercinta di rumah. Jika beliau di rumah setiap istrinya selesai mandi dan berpakaian, beliau selalu membantu dari memasang hingga membetulkan kancing bajunya. Begitu juga pada saat istri beliau memasak. Kalau ada waktu beliau juga turut membantu istrinya. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara kata-kata beliau yang terekam dalam ingatan para murid-muridnya, adalah ketika datang seorang muridnya dan meminta nasihat padanya untuk menghadapi masyarakat. Beliau berkata, "Kita hidup di dunia ini seperti musafir yang berjalan di jalan yang penuh rintangan. Usahakan agar kita jangan sampai melanggar, dan kita jangan sampai dilanggar orang. Karena kedua masalah ini akan membuat kita berurusan." Demikianlah sebagian nasihat beliau. Melanggar artinya adalah menzalimi sedangkan dilanggar artinya adalah dizalimi. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau mengajar di masyarakat sejak akhir tahun 60-an, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan abah guru sekumpul tercatat 5 kali pernah ke rumah beliau dan mengambil berbagai ilmu dari beliau. Setelah kurang lebih 30 tahun beliau memberikan pengajaran kepada masyarakat. Akhirnya Allah memanggil ruh beliau yang suci kembali ke alam yang kekal dan abadi.
Dikatakan menurut beliau wafat pada hari Kamis tanggal 17 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau tanggal 22 Desember tahun 1983 Masehi dalam usia 65 tahun dan dimakamkan di depan rumah beliau sendiri. Adapun makam Tuan Guru Abdurrahman Siddiq dan istri, berlokasi di Gang Kampung Kopi RT 06 dan RW 02. Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa suatu ketika, kawan dari guru sekumpul yang bernama Suryansyah ingin pulang ke Barabai. Lalu guru sekumpul pun memutuskan ikut karena ingin bertemu dengan seorang ulama Barabai terkenal, yang bernama Tuan Guru Abdurrahman Siddiq di Kampung Kopi Barabai. Lalu berangkatlah guru sekumpul bersama Suryansyah dengan bis dari Martapura ke Barabai. Akhirnya guru sekumpul dan Suryansyah sampai di kediaman Tuan Guru Abdurrahman Kopi Barabai. Lalu guru sekumpul memperkenalkan diri bahwa berasal dari Martapura dan ingin bersilaturahmi agar dapat ilmu dan berkat. Singkat cerita, guru sekumpul dan tamu-tamu lainnya disuguhi makanan. Ketika makan, ternyata guru sekumpul dan para tamu tidak berani berbicara. Maklum karena Tuan Guru Abdurrahman Kopi begitu berwibawa di zaman itu hingga tak berani berbicara. Lalu Tuan Abdurrahman Kopi yang memulai berbicara. Kalau diam semua seperti ini sama saja seperti orang mati. Tanda hidup adalah berbicara. Lalu suasana mulai cair dan beliau mulai berkisah berbagai hal. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa di antaranya Tuan Guru Abdurrahman Kopi bercerita tentang mengapa beliau bernama Abdurrahman Siddiq. Dulu ada paman beliau yang merupakan ulama besar Banjar yang menjadi mufti di Indragiri, yang bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari atau dikenal sebagai Datu Sapat. Datu Sapat mendatangi seluruh zuriat Datu Kalampayan untuk menulis kitab Syajarah Arsyadiyah. Lalu suatu hari, Datu Sapat bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Asnawi. Lalu ayah Asnawi ini minta doakan kepada Datu Sapat. Lalu didoakanlah Asnawi ini oleh Datu Sapat. Hingga sejak saat itu anak Asnawi ini berganti nama menjadi Abdurrahman Siddiq. Maka dari itu, Tuan Guru Abdurrahman Siddiq Kopi Barabai memiliki nama kecil Asnawi. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa kembali lagi kepada guru sekumpul. Guru sekumpul pun diminta menginap di rumah Tuan Guru Abdurrahman Kopi. Berbagai macam ilmu diajarkan kepada guru sekumpul. Dan akhirnya dapat diketahui bahwa Tuan Guru Abdurrahman Kopi adalah seorang yang ahli ilmu tauhid. Di kamar Tuan Guru Abdurrahman Kopi terdapat banyak sekali tulisan lafaz Allah. Guru sekumpul pun agak keheranan mengapa banyak sekali tulisan Allah. Tiba-tiba Tuan Guru Abdurrahman Kopi menjelaskan bahwa dengan banyaknya tulisan lafaz Allah ini pun aku sering lupa kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa Tuan Guru Abdurrahman Kopi sangat menjaga supaya tidak lupa kepada Allah. Guru sekumpul selama hidupnya bahkan sampai 5 kali berkunjung kepada Tuan Guru Abdurrahman Kopi. Terakhir guru sekumpul bertemu Tuan Guru Abdurrahman Kopi saat beliau wafat pada 1983. Bagaimana menurut Anda? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.